Cinta Sang Pewaris. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. Bab tahun 1763 sampai tahun 1766. Fendi Zanders melihat ke bawah ke celananya dan menemukan bahwa dia masih memakainya, yang berarti tidak ada yang terjadi pada mereka berdua tadi malam. Dan pada saat ini, Chen Xiaowu lah yang berinisiatif untuk memeluknya, bukan dia, bahkan jika Chen Xiaowu bangun, itu tidak masalah. Jadi Fendi Zanders tidak membangunkan Chen Xiaowu, tetapi terus berbaring di tempat tidur dan menunggu pertunjukan yang bagus. Saat ini, Fendi Zanders masih menantikan reaksi Chen Xiaowu ketika dia bangun. Dalam sekejap mata, lebih dari setengah jam berlalu, dan tubuh Chen Xiaowu bergerak sedikit. Fendi Zanders tahu bahwa Chen Xiaowu akan bangun, jadi dia segera menutup matanya dan berpura-pura sedang tidur. Benar saja, setelah beberapa menit, Chen Xiaowu membuka matanya dengan susah payah. Karena kemarin dia terpana dengan obat-obatan, dia masih merasa sedikit pusing saat ini. Chen Xiaowu menggelengkan kepala kecilnya, mencoba membangunkan dirinya, tetapi detik berikutnya dia membeku di tempatnya. Karena dia menemukan bahwa dia sedang memeluk seorang pria, dan pria ini tidak lain adalah Fendi Zanders, yang paling dia benci. Ketika Chen Xiaowu melihat wajah Fendi Zanders, ekspresi wajahnya terkejut seperti yang dia inginkan. Dia segera mengangkat selimut untuk melihat pakaiannya. Meski celana dalamnya masih ada, pakaian lainnya sudah hilang. Jantung Chen Xiaowu hancur secara tidak normal, tetapi dia tidak memilih untuk berteriak seperti wanita lain, sebaliknya dia sangat tenang. Chen Xiaowu melepaskan tangan dan kakinya dari tubuh Fendi Zanders, lalu duduk di tempat tidur dan mengingat apa yang dia alami tadi malam. Tidak, yang jelas aku tidur di sofa tadi malam, lalu sepertinya aku tiba-tiba tertidur, tapi kenapa aku tidur di tempat tidur, siapa yang melepas pakaianku? Sementara Chen Xiaowu memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, dia mengulurkan tangan dan menyentuh celana dalamnya. Dia menemukan bahwa celana dalamnya belum disentuh, yang berarti tidak ada yang terjadi antara dia dan Fendi Zanders. Apakah bajingan ini sengaja mencoba menipuku? Saya harus mengatakan bahwa wanita Chen Xiaowu ini memang sangat pintar, dia segera menyadari apa yang sedang terjadi. Ekspresi wajah Chen Xiaowu sedikit marah, lalu dia mengulurkan tangannya dan mencubit paha Fendi Zanders dengan paksa. Fendi Zanders, yang berpura-pura tidur, langsung berteriak, lalu menoleh dan berteriak pada Chen Xiaowu, apakah kamu sakit? Mengapa kamu mencubitku? Ini sama saja. Chen Xiaowu menutupi tubuhnya dengan selimut, dan bertanya pada Fendi Zanders dengan nada sangat marah. Apa yang terjadi? Fendi Zanders pura-pura tidak tahu apa saja. Di mana pakaianku? Mengapa saya berbaring di tempat tidur? Chen Xiaowu berteriak dengan suara terputus-putus. Tetapi Fendi Zanders tertegun sejenak, dan kemudian buru-buru berkata, ya, Nona Chen, mengapa Anda datang ke tempat tidur saya? Bukankah kamu tidur di sofa kemarin? Apa yang sedang terjadi? Apakah kamu apa yang kamu lakukan padaku? Kamu masih berakting denganku pada jam segini, bukan? Chen Xiaowu bertanya pada Fendi Zanders dengan suara dingin. Kakak, siapa yang berakting denganmu? Fendi Zanders menjawab dengan sangat tidak berdaya, dan kemudian melanjutkan, kami berdua dengan jelas setuju bahwa saya akan tidur di tempat tidur, dan kamu tidak ingin tidur dengan saya, jadi kamu tidur di sofa, tetapi sekarang kamu tiba-tiba muncul di tempat tidurku. Ranjang, kamu bahkan bilang aku berakting, siapa di antara kita yang berakting? Kamu pasti melepas pakaianku lalu melemparkanku ke tempat tidur. Chen Xiaowu berkata dengan nada sangat setuju. Mengapa aku melakukan ini? Fendi Zanders bertanya sedikit tanpa berkata-kata. Lagi pula, siapa yang tahu apa yang ingin kamu lakukan, aku tidak akan pernah tidur di tempat tidurmu. Chen Xiaowu tampak sedikit tidak berdaya dan berkata. Apakah kamu sedang tidur sambil berjalan? Setelah Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dia bertanya pada Chen Xiaowu. Pergi, aku tidak boleh berjalan dalam tidur. Sambil berbicara, Chen Xiaowu berdiri terbungkus selimut, dan kemudian membawa pakaiannya ke kamar mandi. Saat ini, Chen Xiaowu sama sekali tidak ingin melanjutkan pembicaraan tentang topik ini dengan Fendi Zanders. Dan Fendi Zanders tersenyum sangat bangga saat melihat Chen Xiaowu berlari ke kamar mandi. Beberapa menit kemudian, Chen Xiaowu berpakaian dan keluar dari kamar mandi, lalu berteriak kepada Fendi Zanders dengan marah, Fendi Zanders, ini bukan kamar yang saya tinggali sebelumnya, apa yang terjadi? Karena Chen Xiaowu meletakkan tasnya di kamar mandi ketika dia mandi tadi malam, tetapi ketika dia masuk sekarang, dia menemukan bahwa semua barangnya hilang, dan kamar mandinya juga sangat bersih, sepertinya tidak ada yang punya menggunakannya. Benar, aku lupa memberitahumu, ada 2 pembunuh yang datang tadi malam, tapi aku sudah menangani mereka, tapi aku khawatir tidur sekamar dengan orang mati akan menjadi hal yang tabu, jadi aku pindah kamar. Fendi Zanders memandang Chen Xiaowu dan menjelaskan. Lalu kenapa aku tidak mengetahuinya? Kenapa aku tidak mengingat apapun sekarang? Chen Xiaowu mengerutkan kening dan bertanya. Kedua pembunuh itu menggunakan narkoba sebelum memasuki ruangan, jadi kamu langsung pingsan. Fendi Zanders berhenti sejenak, lalu melanjutkan, saya tahu mengapa Anda ada di tempat tidur saya. Mengapa? Chen Xiaowu bertanya dengan sangat bingung.
Karena kedua pembunuh itu memiliki efek genit pada obat yang kamu gunakan, jadi setelah aku menidurkanmu di sofa tadi malam, efek obatmu muncul, lalu kamu menanggalkan pakaian dan lari ke tempat tidurku, ingin berhubungan seks denganku. Sesuatu, tapi aku menolaknya. Fendi Zanders berkata dengan serius. Kamu berbicara omong kosong. Chen Xiaohu juga tampaknya sedikit mempercayai pernyataan Fendi Zanders, dan membalas dengan sangat bersemangat. Jika kamu tidak percaya padaku, aku akan membawamu ke ruangan sebelumnya untuk melihat. Sambil berbicara, Fendi Zanders menyeret Chen Xiaohu keluar ruangan. Setelah beberapa saat, keduanya sampai di kamar sebelumnya, dan jenazah Dabao dan Erbao memang masih tergeletak di ranjang di kamar tidur. Ketika Chen Xiaohu melihat tubuh kedua orang ini, ekspresi wajahnya sedikit ketakutan. Sekarang apakah kamu percaya padaku? Fendi Zanders bertanya pada Chen Xiaohu sambil tersenyum. Kemarin, pembunuhnya benar-benar datang kemarin. Chen Xiaohu bertanya pada Fendi Zanders dengan ekspresi terkejut. Apakah kamu tidak melihat mayat kedua orang ini? Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Chen Xiaohu menoleh dan menatap Fendi Zanders. Saat ini, dia tidak tahu bagaimana menggambarkan suasana hatinya. Dia tidak menyangka Fendi Zanders tidak bercanda dengannya, dan semua ini benar. Jika bukan karena Fendi Zanders ada di sana tadi malam, maka Chen Xiaohu mungkin tidak tahu bagaimana dia meninggal. Bab 1764. Terima kasih banyak tadi malam, kamu menyelamatkanku. Chen Xiaohu memandang Fendi Zanders dan mengucapkan terima kasih dari lubuk hatinya. Sama-sama, karena saya sudah berjanji untuk membantu Anda, saya pasti akan berusaha sebaik mungkin untuk melindungi Anda. Fendi Zanders menjawab dengan ringan. Lalu apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Bagaimana cara menangani jenazah kedua orang ini? Chen Xiaohu sekarang sepenuhnya percaya pada Fendi Zanders. Kembali ke kamar dulu. Fendi Zanders berbalik dan keluar kamar. Beberapa menit kemudian, Fendi Zanders dan Chen Xiaohu kembali ke kamar. Kali ini, sikap Chen Xiaohu terhadap Fendi Zanders telah banyak berubah. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Diperkirakan setelah kita meninggalkan hotel ini, seseorang harus mengurusnya. Fendi Zanders berhenti sejenak, lalu melanjutkan, hanya saja ada masalah yang sangat sulit. Di depan kita berdua. Apa masalahnya? Chen Xiaohu berkedip dan bertanya pada Fendi Zanders. Chen Tianyi seharusnya sudah tahu tentang fakta bahwa kamu dan aku bersama, tetapi hubungan kita berdua tidak dapat ditemukan, jadi kamu mungkin tidak bisa pergi ke Korea sekarang. Kata Fendi Zanders dengan suara rendah. Lalu kita akan pergi kemana? Chen Xiaohu mengerutkan kening dan bertanya. Aku akan membawamu kembali ke Yanjing. Fendi Zanders berkata setelah berpikir sejenak. Kembali ke Yanjing. Ekspresi wajah Chen Xiaohu agak bingung. Benar, saya akan menghubungi keluarga Chen segera setelah saya tiba di Yanjing, dan saya akan memberitahu mereka bahwa saya telah menculik Anda, sehingga hubungan kita berdua bisa beres, dan Anda bisa tinggal di Chen. Keluargaku untuk membantuku mencari tahu beritanya. Kata Fendi Zanders dengan wajah kosong. Bisakah itu berhasil? Apakah tidak akan ditemukan oleh keluarga Chen? Chen Xiaohu bertanya dengan suara rendah. Pertama-tama, Chen Tianyi sudah tahu bahwa kita berdua bersama dan tinggal di kamar yang sama. Jika kamu masih pergi ke Korea saat ini, itu hanya dapat membuktikan satu hal. Aku di sini untuk melindungimu. Mereka mengetahuinya adalah jika aku melindungimu, maka pasti ada kemungkinan meragukan hubungan kita berdua, jadi pilihan terbaik sekarang adalah kamu berpura-pura diculik olehku, mungkin kamu bisa lolos begitu saja. Fendi Zanders berkata dengan suara rendah. Seharusnya tidak ada pilihan lain sekarang. Chen Xiaohu memandang Fendi Zanders dan menghela nafas. Pergilah dan pesan tiket, kita berdua akan langsung kembali ke Yanjing. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Bagus. Chen Xiaohu setuju, lalu langsung mengeluarkan ponselnya dan mulai memesan tiket. Beberapa menit kemudian, Chen Xiaohu memandang Fendi Zanders dan berkata, penerbangan terakhir akan memakan waktu 3 jam. Benar, ayo makan dulu, lalu pergi ke bandara. Kata Fendi Zanders. Kapan ini? Apakah kamu masih ingin makan? Chen Xiaohu berkata kepada Fendi Zanders tanpa berkata-kata. Manusia itu besi dan nasi itu baja, dan makan sepertinya tidak bertentangan dengan urusanmu, kan? Aku masih punya banyak musuh yang harus dihadapi. Aku harus memastikan makan dan minum dengan baik. Fendi Zanders berkata sambil tersenyum. Chen Xiaohu menatap Fendi Zanders tanpa berkata-kata, tetapi tidak banyak bicara, bangkit dan mengikuti Fendi Zanders keluar ruangan. Setelah meninggalkan hotel, Fendi Zanders mulai mencari tempat makan. Dalam perjalanan, Fendi Zanders menemukan seseorang sedang mengikutinya, tetapi Fendi Zanders tidak peduli lagi, karena dia tahu bahwa orang-orang ini seharusnya bukan pembunuh profesional, mereka hanya mengikutinya. Setelah lebih dari 10 menit, Fendi Zanders turun dari mobil di depan sebuah restoran yang relatif mewah. Restoran ini masih sangat terkenal di Yangcheng, dan masih dimiliki oleh keluarga Gongsun, sehingga Fendi Zanders merasa sangat mustahil bagi orang-orang Chen Tianyi untuk memilih bekerja di restoran ini. Setelah memasuki restoran, Fendi Zanders langsung memesan meja besar berisi hidangan. Lagi pula, dia tidak perlu mengeluarkan uangnya sendiri sekarang, jadi dia harus makan apapun yang mahal.
Chen Xiaowu sedang tidak ingin makan sama sekali sekarang, jadi dia duduk di samping Fendi Zanders dengan banyak pikiran. Suasana hatinya saat ini masih sangat rumit, apalagi setelah melihat tubuh kedua orang itu, dia tidak menyangka bahwa Chen Tianyi benar-benar berencana untuk bunuh diri. Setelah lebih dari 1 jam, Fendi Zanders hampir makan, lalu melihat waktu, dan berkata dengan lembut kepada Chen Xiaowu, "Oke, kita berdua bisa pergi ke bandara sekarang. Apakah kamu akan membawaku kembali sendirian?" Chen Xiaowu bertanya pada Fendi Zanders dengan ragu. Atau Fendi Zanders bertanya balik. Yanjing pasti sangat berbahaya. Menurutku lebih aman bagimu untuk membawa pengawalmu kembali bersamaku. Chen Xiaowu berkata dengan lembut. Tidak perlu melakukan itu. Fendi Zanders menjawab sembarangan, lalu melanjutkan, Yan Wang bahkan tidak tahu namanya sendiri, dan dia pasti tidak membawa KTP. Pada saat itu, dia bahkan tidak akan bisa membeli tiket pesawat. Akan merepotkan jika membawanya bersamanya. Tapi Chen Tianyi gagal kali ini, dia pasti akan menemukan pembunuh yang lebih kuat untuk menghadapimu lain kali, aku khawatir kamu tidak akan bisa melindungiku. Chen Xiaowu masih tampak sedikit khawatir. Aku tidak akan bercanda denganmu dengan hidupku. Karena aku bilang tidak ada masalah, maka pasti tidak ada masalah. Aku pasti bisa mengirimmu kembali ke keluarga Chen, jadi jangan khawatir. Fendi Zanders berkata dengan ringan. Setelah sampai di rumah Chen Tianyi mungkin tidak akan berani melakukan apapun padaku. Chen Xiaowu menghela nafas lega. Saya pikir Anda sebaiknya mencari cara untuk menyingkirkan Chen Tianyi, jika tidak saya tidak akan bisa melindungi Anda seperti ini selamanya. Fendi Zanders memandang Chen Xiaowu dan berkata. Saya juga mencari peluang, tapi ini belum waktunya. Chen Xiaowu menggelengkan kepalanya dan berkata. Fendi Zanders ragu-ragu sejenak, dan tanpa berkata apa-apa, dia langsung menyeret Chen Xiaowu keluar dari hotel. Setelah meninggalkan hotel, Fendi Zanders langsung membawa Chen Xiaowu ke bandara, dan kemudian mulai menunggu penerbangan. Di bandara, Fendi Zanders masih dalam keadaan sangat santai, karena banyaknya petugas polisi di bandara, orang-orang Chen Tianyi tidak akan pernah berani melakukan apapun di bandara. Tapi begitu Anda naik pesawat, agak sulit untuk mengatakannya. Tidak ada yang tahu hal gila apa yang akan dilakukan oleh pembunuh Chen Tianyi. Di sisi lain, keluarga Yan Jingchen. Wang Ding, ada apa denganmu? Apakah kamu sudah membuang semua mayat di hotel? Setelah menerima telepon Wang Ding, Chen Tian bertanya langsung. Mayatnya telah dibuang. Jawab Wang Ding. Itu bagus. Bagaimana situasi Fendi Zanders dan Chen Xiaowu? Chen Tianyi buru-buru melanjutkan bertanya. Mereka berdua ada di bandara sekarang, mereka harus bersiap-siap untuk naik ke pesawat. Wang Ding berkata dengan ringan sambil mengamati Fendi Zanders tidak jauh dari situ. Apakah mereka akan naik pesawat? Ekspresi wajah Chen Tianyi agak aneh, lalu dia melanjutkan, tahukah Anda di penerbangan mana mereka berada? Aku baru saja pergi untuk bertanya. Mereka berdua sedang dalam penerbangan dari Yangcheng ke Yanjing. Lepas landas jam 2 siang ini. Jawab Wang Ding. Bab 1765. Chen Xiaowu ingin kembali ke Yanjing. Ekspresi wajah Chen Tianyi langsung berubah jelek. Karena dia tahu bahwa begitu Chen Xiaowu kembali ke Yanjing, dia tidak akan punya cara untuk menyerang Chen Xiaowu. Meskipun Chen Buwei mendukung Chen Tianyi untuk mewarisi posisi patriark di masa depan, Chen Xiaowu juga sangat penting bagi keluarga Chen. Sebagian besar bisnisnya dikelola oleh Chen Xiaowu. Begitu Chen Buwei mengetahui bahwa Chen Tianyi membunuh Chen Xiaowu, maka Chen Buwei pasti tidak akan melepaskannya. Wanita ini tidak boleh diizinkan kembali ke Yanjing. Chen Tian berteriak tanpa ekspresi, dan kemudian melanjutkan bertanya, Wang Ding, apakah ada orang lain selain Fendi Zanders selain Chen Xiaowu? Aku akan bertanya sekarang. Wang Ding menjawab singkat, lalu langsung menutup telepon. Beberapa menit kemudian, Chen Tianyi menerima pesan dari Wang Ding bahwa Fendi Zanders adalah satu-satunya orang selain Chen Xiaowu, karena Chen Xiaowu saat itu membeli 2 tiket pesawat, satu miliknya dan satu lagi milik Fendi Zanders. Informasi yang diperoleh Wang Ding dari manajer penerbangan sangat akurat. Setelah Chen Tianyi mengetahui bahwa Fendi Zanders adalah satu-satunya orang selain Chen Xiaowu, suasana hatinya meningkat pesat dalam sekejap, dan dia langsung menghubungi nomor Sun Ze. Tuan Sun, Fendi Zanders dan Chen Xiaowu naik pesawat pada jam 2 hari ini. Mereka terbang dari Yangcheng ke Yanjing. Saya ingin Anda menyingkirkan wanita di pesawat itu. Sangat mustahil baginya untuk turun. Pesawat. Apakah Anda punya pertanyaan? Tanda tanya petik 2, kata Chen Tianyi langsung. Berapa banyak orang di sekitar wanita itu? Sun Ze bertanya. Seharusnya hanya ada Fendi Zanders saja. Jawab Chen Tianyi. Seharusnya tidak ada masalah, aku akan ke bandara sekarang. Baiklah, aku akan membelikanmu tiket pesawat. Chen Tian menjawab dengan suara rendah, lalu menutup telepon. Fendi Zanders dan Chen Xiaowu menunggu di bandara selama hampir 1 jam, dan akhirnya mereka bisa naik ke pesawat. Fendi Zanders membawa Chen Xiaowu ke dalam pesawat. Tetapi Fendi Zanders mengetahui bahwa Chen Xiaowu telah memesan tiket kelas 1. Kak, kenapa kamu memesan kelas 1? Fendi Zanders bertanya pada Chen Xiaowu tanpa berkata-kata. Saya tidak suka kelas ekonomi, terlalu banyak orang.
Jawab Chen Xiaowu ringan. Ada apa denganmu sekarang, kamu masih memikirkan fakta bahwa ada terlalu banyak orang. Ekspresi wajah Fendi Zanders sangat tidak bisa berkata-kata, dan dia melanjutkan, hanya ada sedikit orang di kelas 1. Jika pembunuhnya masuk, kita mungkin tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kamu ingin aku mengubahnya? Setelah Chen Xiaowu menyadarinya, dia memandang Fendi Zanders dan bertanya. Lupakan saja, lebih mudah menarik perhatian jika kamu mengganti tempat duduk sekarang, dan mungkin pembunuhnya tidak memilih kelas 1. Jawab Fendi Zanders tak berdaya, lalu menemukan tempat duduknya dan duduk. Untuk melindungi keselamatan Chen Xiaowu, Fendi Zanders meminta Chen Xiaowu duduk di sampingnya dekat jendela. Beberapa menit kemudian, pesawat lepas landas. Sambil melihat pemandangan di luar, Chen Xiaowu mengeluarkan ponselnya dan memakai earphone, seolah dia akan beristirahat. Fendi Zanders langsung melepas earphone Chen Xiaowu, dan berkata dengan suara rendah, apakah kamu gila? Apa yang sedang kamu lakukan? Chen Xiaowu berteriak pada Fendi Zanders dengan sangat bersemangat. Sekarang pembunuhnya kemungkinan besar ada di pesawat. Bagaimana Anda mengamati situasi sekitar dengan headphone menyala dan mata tertutup? Anda harus sangat fokus sekarang, dan Anda hanya akan bisa bereaksi jika terjadi sesuatu nanti. Fendi Zanders menjelaskan tanpa daya. Chen Xiaowu membeku sesaat, lalu langsung melepas earphone. Sabuk pengamannya juga dilepas, hal ini tidak nyaman bagimu untuk melarikan diri sebentar lagi. Fendi Zanders berbicara lagi. Chen Xiaowu tidak membantah apapun, dan langsung melepaskan sabuk pengamannya. Dan Fendi Zanders mulai mengamati dengan cermat semua tamu di kabin. Aku tidak menyangka kamu cukup pintar. Chen Xiaowu tiba-tiba berbicara kepada Fendi Zanders. Mengapa kamu mengatakan itu? Fendi Zanders bertanya dengan ringan. Aku hanya merasa meskipun kamu tidak terlihat terlalu serius, kamu masih sangat berhati-hati saat ini. Chen Xiaowu berbisik. Itu karena saya telah menghadapi banyak situasi seperti itu. Saya sudah lama terbiasa dengan hal semacam ini. Sekarang pembunuh ini ada di kabin kita. Anda dapat mencarinya, kata Fendi Zanders lembut. Chen Xiaowu tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian bertanya kepada Fendi Zanders dengan ekspresi tidak percaya, apa yang kamu bercanda? Kamu bilang pembunuh itu ada di kabin ini sekarang. Ya, lihat apakah kamu dapat menemukannya. Fendi Zanders sedikit mengangguk. Chen Xiaowu tiba-tiba menoleh untuk melihat ke belakang. Kamu kurang bergerak, jangan menarik perhatian si pembunuh. Fendi Zanders berkata kepada Chen Xiaowu tanpa daya. Dan Chen Xiaowu menarik napas dalam-dalam dan mulai mengamati orang-orang di sekitarnya. Tetapi setelah mencari-cari untuk waktu yang lama, Chen Xiaowu tidak menemukan orang yang mencurigakan sama sekali, dan dia tidak melihat orang itu menatapnya sepanjang waktu. Chen Xiaowu merasa jika memang ada seorang pembunuh, maka si pembunuh harus mengawasinya sepanjang waktu. Apakah kamu menemukannya? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Tidak, saya tidak melihat orang yang terlihat seperti pembunuh. Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dan menggelengkan kepalanya. Hehe. Fendi Zanders tidak bisa menahan tawa ketika dia mendengar kata-kata Chen Xiaowu, dan kemudian berkata dengan suara rendah, ada seorang pria parubaya berkacamata tepat di depanmu, orang itu adalah seorang pembunuh. Bagaimana Anda tahu? Chen Xiaowu bertanya dengan sangat bingung. Aura orang ini berbeda dengan orang biasa. Meski sejak awal sengaja mengontrol dan menyembunyikan auranya, saya masih bisa merasakan auranya sangat berbeda dengan orang biasa. Bahwa itu sangat alami dan lemah, tetapi nafasnya yang lemah adalah hasil dari kendalinya sendiri, tidak ada cara untuk menyembunyikan hal semacam ini. Kata Fendi Zanders ringan. Kalau begitu orang ini mungkin seorang pejuang, tapi itu tidak membuktikan bahwa dia adalah seorang pembunuh. Chen Xiaowu berkata dengan lembut. Tentu saja kita tidak bisa menyimpulkan bahwa dia adalah seorang pembunuh hanya karena ini. Fendi Zanders menjawab dengan lembut, lalu melanjutkan, mata orang ini juga berbeda dari mata orang biasa. Ada jejak niat membunuh di mata orang seperti ini, dan sekarang ada begitu banyak orang di dalam kabin. Semua pria tanpa sadar akan melihat Anda, beberapa orang melihat Anda lebih lama, beberapa orang melihat Anda lebih pendek, tetapi selama mereka laki-laki, mereka akan melihat Anda, karena ini adalah naluri pria. Tetapi pria ini tidak pernah melihatmu, yang juga menunjukkan bahwa dia sengaja menutupi dirinya. Jadi ini ya. Chen Xiaowu tiba-tiba menyadari. Sekarang kamu yakin pria itu pembunuhnya? Fendi Zanders bertanya dengan lembut. Aku percaya. Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dan mengangguk. Bab 1766, hahaha. Fendi Zanders tiba-tiba tersenyum, lalu berkata dengan lembut, aku bercanda denganmu, aku hanya mengucapkan kata-kata itu dengan santai, aku tidak berharap kamu benar-benar mempercayainya. Kamu. Chen Xiaowu tidak menyangka Fendi Zanders masih ingin mempermainkannya saat ini, matanya penuh amarah. Jangan marah, aku baru saja melihat kamu terlalu gugup, jadi biarkan kamu santai. Fendi Zanders berkata kepada Chen Xiaowu sambil tersenyum. Apakah menurutmu menyenangkan bercanda seperti ini sekarang? Chen Xiaowu bertanya dengan suara dingin. Pramugari maskapai penerbangan.
Saat Fendi Zanders membuka mulutnya untuk menyelesaikan berbicara, pria parubaya berkacamata tiba-tiba berteriak. Tuan, apa yang bisa saya bantu? Pramugari bergegas menghampiri pria parubaya itu dan bertanya sambil tersenyum. Aku butuh segelas air. Pria parubaya itu menjawab. Oke, mohon tunggu sebentar. Pramugari setuju, lalu berbalik dan pergi. Beberapa saat kemudian, pramugari menyerahkan segelas air kepada pria parubaya tersebut. Dan Fendi Zanders telah mengamati orang ini, ketika pria parubaya itu mengulurkan tangan kanannya, Fendi Zanders yakin tebakannya benar. Karena pesawatnya sendiri relatif bergejolak, air di dalam cangkir terus bergetar. Namun setelah cangkir itu berada di tangan pria itu, air langsung berhenti. Ini mungkin merupakan tindakan naluriah seorang pria, namun tindakan ini mengungkapkan bahwa dia jelas bukan orang biasa. Jika pria ini bukan seorang pembunuh melainkan seorang ahli bela diri, maka dia sama sekali tidak perlu menyembunyikan auranya. Karena dia menyembunyikan auranya, maka dia menyembunyikan sesuatu. Meskipun Fendi Zanders telah mengkonfirmasi gagasan ini, dia tidak memberitahu Chen Xiaowu, karena dia khawatir kegugupan Chen Xiaowu yang berlebihan saat ini akan menyebabkan dia kehilangan kendali. Tepat ketika Fendi Zanders memikirkan pertanyaan-pertanyaan ini, Chen Xiaowu tiba-tiba berdiri. Fendi Zanders buru-buru mengulurkan tangan dan meraih Chen Xiaowu, lalu mengerutkan kening dan bertanya, apakah kamu gila? Apa yang kamu lakukan sambil berdiri sekarang? Chen Xiaowu menoleh tanpa daya dan menatap Fendi Zanders tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Aku menanyakan sesuatu padamu, kenapa kamu berdiri? Duduklah untukku secepatnya. Fendi Zanders menekan kursi Chen Xiaowu sambil berbicara. Apa yang kamu lakukan? Aku hanya ingin ke toilet, kenapa kamu seperti ini? Chen Xiaowu mengerutkan kening dan bertanya pada Fendi Zanders. Ke kamar mandi. Fendi Zanders tampak sedikit tidak berdaya ketika dia mendengar kata-kata Chen Xiaowu, dan kemudian berkata dengan suara rendah, saudari, ada orang di pesawat ini yang ingin membunuhmu sekarang, dan mereka khawatir tidak akan menemukan kesempatan untuk menyerang. Kamu sekarang. Jika kamu pergi ke toilet saat ini, tidakkah kamu memberi mereka kesempatan? Sebelum aku naik pesawat, aku ingin ke toilet, tapi kamu tidak pernah melepaskanku. Sekarang, aku hanya ingin ke toilet. Kata Chen Xiaowu dengan wajah cantik memerah. Melihat Chen Xiaowu, Fendi Zanders tidak bisa berkata-kata, dan sekarang dia juga menyesal membiarkan Chen Xiaowu pergi ke toilet ketika dia berada di bandara, setidaknya saat itu lebih aman daripada sekarang. Tidak bisakah kamu menanggungnya? Kita bisa turun dari pesawat dalam 2 jam. Fendi Zanders memandang Chen Xiaowu dan berkata. Untuk mengalahkan. Chen Xiaowu terdiam ketika dia mendengar kata-kata Fendi Zanders, dan kemudian berkata dengan suara rendah, kamu benar-benar tidak merasakan sakit di punggungmu ketika kamu berdiri dan berbicara, katakan padaku bagaimana kamu dapat menanggung hal semacam ini. Bukankah kamu hanya ingin pergi ke kamar mandi? Sungguh masalah besar, tahan saja dan itu akan berlalu. Kata Fendi Zanders ringan. Tidak, saya harus pergi ke toilet sekarang. Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dan berkata. Tidak bisakah kita pergi? Fendi Zanders menoleh untuk melihat Chen Xiaowu, dan bertanya dengan nada tak berdaya. Itu benar, kamu tidak bisa pergi jika tidak. Chen Xiaowu mengangguk. Fendi Zanders ragu-ragu selama 2 detik, dan kemudian berkata dengan ringan, oke, karena kamu ingin pergi, pergilah, aku tidak bisa mengendalikanmu. Chen Xiaowu sepertinya tidak menyangka Fendi Zanders begitu banyak bicara, jadi dia langsung berdiri dan berencana pergi ke toilet. Tapi Chen Xiaowu tiba-tiba kembali setelah mengambil 2 langkah. Kenapa kamu tidak pergi ke toilet? Fendi Zanders bertanya pada Chen Xiaowu dengan sedikit bingung. Bukankah kamu baru saja memberitahuku bahwa itu berbahaya? Kamu ikut aku. Chen Xiaowu berbisik. Tidak, bukan aku yang pergi ke kamar mandi saat kamu pergi ke kamar mandi, apa yang harus aku lakukan? Fendi Zanders langsung menggelengkan kepalanya. Fendi Zanders, jangan lupa, kamu datang ke sini kali ini untuk melindungi keselamatanku. Betapa berbahayanya aku pergi ke toilet sendirian. Bagaimana jika pembunuhnya menyerangku di toilet? Chen Xiaowu berkata tanpa daya. Tahukah Anda, toilet tersebut memiliki ruang yang sangat sedikit, sehingga sangat cocok untuk dilakukan oleh para pembunuh. Apalagi struktur pesawatnya juga sangat sederhana. Sangat mungkin bagi si pembunuh untuk masuk ke toilet dari arah lain. Apa yang dikatakan Fendi Zanders barusan bisa dianggap sebagai pengingat bagi Chen Xiaowu. Saya ingin melindungi keselamatan Anda, tetapi jika Anda tidak mendengarkan saya, apa yang dapat saya lakukan? Saya sudah memberitahu Anda untuk tidak pergi ke toilet dan Anda tidak mendengarkan. Kata Fendi Zanders ringan. Bukannya aku tidak mendengarkan, aku benar-benar ingin ke kamar mandi, atau menurutmu aku bersedia mengambil risiko ini? Chen Xiaowu berkata dengan suara patah. Kamu tidak tahan lagi. Fendi Zanders melirik Chen Xiaowu, dan bertanya dengan lugas. Kamu. Chen Xiaowu memandang Fendi Zanders dan tidak tahu harus berkata apa. Kamu tidak memiliki masalah fisik apapun, kan? Fendi Zanders memandang Chen Xiaowu dan terus bertanya. Ada apa dengan tubuhku? Aku hanya ingin ke toilet. Apa kamu mau menemaniku? Chen Xiaowu bertanya dengan putus asa. Oke, demi kamu tidak bisa menahan diri, aku akan menemanimu.
Fendi Zanders mengangguk tak berdaya, lalu berdiri dan merangkul bahu Chen Xiaowu. Apa yang sedang kamu lakukan? Chen Xiaowu tertegun sejenak dan bertanya pada Fendi Zanders dengan nada bingung. Kalau kita mau ke toilet, kita harus melewati tempat orang itu. Lorongnya sempit sekali, mau kamu jalan di depan atau aku jalan di depan, pihak lain punya peluang untuk menyerangmu, jadi pilihan terbaik adalah agar kita bisa duduk berdampingan. Ayo pergi, aku hanya bisa lewat dengan memelukmu seperti ini, tahu? Fendi Zanders menjelaskan tanpa daya. Chen Xiaowu menoleh dan menatap Fendi Zanders, dengan ekspresi aneh di wajahnya. Tapi dia mengira dia sudah tidur dengan Fendi Zanders tadi malam, jadi tidak apa-apa, jadi dia tidak melanjutkan pembicaraan. Ketika Fendi Zanders dan Chen Xiaowu melewati pria itu, kondisi mental Fendi Zanders sangat tegang, dan dia selalu mengamati situasi di pihak pria itu. Selama pria itu melakukan gerakan kecil apapun, Fendi Zanders dapat segera bereaksi. Dan Chen Xiaowu sepertinya bisa merasakan kegugupan Fendi Zanders, jadi dia berusaha sekuat tenaga untuk bekerja sama dengan Fendi Zanders, berusaha untuk tidak menjadi beban Fendi Zanders. Namun segera Fendi Zanders menyadari bahwa dia terlalu banyak berpikir, karena pria itu sama sekali tidak melihat mereka berdua, dan minum air dengan tenang sepanjang waktu, dengan ekspresi yang sangat tenang di wajahnya.